Oke, jumpa lagi dengan Oces, obrolan cerdas, ekonomi, dan sosial. Oces adalah program dari Bandung TV dan Bisnis Bandung. Itu merupakan dua media mainstream di Jawa Barat, khususnya di Bandung Raya. Bergabung, ya. Oke. Hari ini Kamis 18 Juni 2020 kita akan berbincang dengan orang penting di Widyatama, yaitu Bapak Joko S. Rusbinuji. Beliau selain merupakan Ketua Yayasan Widyatama juga sebagai dosen Widyatama. Saya akan coba mengundang atau menyapa Bapak Joko. Selamat siang Bapak Joko. Selamat siang Pak Joko. Ya. Selamat siang Pak Joko. Assalamualaikum Pak Deddy, selamat siang. Ya, waalaikumsalam, alhamdulillah. Pak Joko, maaf tadi agak sedikit teknis ya. Ya, sama-sama Pak, ini juga. Iya Pak. Bismillah. Pak Joko. Iya Pak Joko ya. Bisa mendengar suara saya Pak? Cukup jelas suara saya Pak? Pak Joko bisa mendengar suara saya Pak? Bagaimana Pak Deddy? Bisa mendengar suara saya? Halo? Kedengaran suara saya Pak? Suaranya tadi terputus-putus, mohon maaf. Oh iya nggak apa-apa. Sekarang jelas? Ya, oke, jelas. Iya. Pak Joko, nanti saya sebelum berbincang lebih jauh, tentunya saya juga ingin berkenalan Bapak. Bapak enaknya dipanggil Pak atau Mas? Pak Joko aja ya. Mas Joko. Gimana Pak? Mas Oh Joko iya. aja. Pak Joko aja ya. Oke. Pak Joko, sebelum kita berbincang lebih jauh Pak, tentunya saya dari tim Oces. Oces itu adalah obrolan cerdas, ekonomi, dan sosial. Kami berada di bawah bayang-bayang Bandung TV dan Bisnis Bandung yang merupakan media mainstream di Jawa Barat, khususnya di Bandung Raya. Tentunya pertama kami ingin mengucapkan selamat dulu lah kepada Pak Joko yang tahun ini mendapat atau dinobatkan sebagai peneliti terbaik Indonesia versi Science and Technology Index ya, Sinta itu Pak. Ya ucapkan selamat Pak. Semoga ini penghargaan ini menjadi penyemangat bagi dosen-dosen dan sivitas akademika di Widyatama. Ya ucapkan selamat Pak. Terima kasih banyak Oke, Pak Deddy. Ya, mana Pak Joko. Ya, saya sebetulnya Pak, saya sering kali Pak udah mendengar nama Bapak, tapi baru kali ini kalau saya berhubungan. Kalau mendengar sering bicara adaptasi kampus dalam respon kenormalan baru atau new normal. Ya. Ini kan kemarin pekan ini Pak, masih pekan ini pada hari Senin 15 Juni kemarin itu pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah memutuskan bahwa sekolah pendidikan dasar dan menengah itu boleh tatap muka di zona hijau, ya Pak ya, di zona hijau. Sedangkan perguruan tinggi itu tentunya yang namanya belajar secara online atau daring atau virtual ini terus berlanjut. Nah, saya ingin komentar dari Bapak, bagaimana Bapak melihat ini Pak? Baik Pak Deddy, terima kasih atas kesempatannya. Kita bincang-bincang santai, tetapi ya santai Pak. Semua konten atau pesan-pesan bisa tersampaikan. Jadi ini sangat menarik sekali pembicaraan mengenai kondisi di dunia pendidikan pada umumnya di dalam masa pandemi COVID-19 ini, Pak. Ya. Jadi memang ini kami sebagai badan penyelenggara atau Yayasan Widyatama yang menaungi Universitas Widyatama tentu
ikut juga mengikuti program atau pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan kuliah-kuliah yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Widyatama. Jadi menanggapi pertanyaan Bapak tadi, memang pemerintah sekarang masih melarang, Pak ya. Jadi memang kami tentu harus mengatur, karena memang administrasi atau kegiatan itu sebenarnya kan otonomi pelaksanaan di masing-masing universitas disesuaikan dengan kebutuhan, Pak. Jadi kami Widyatama pada prinsipnya sangat siap, Pak, menghadapi kondisi ini, karena memang sebelum pandemi COVID ini kami konten pembelajaran secara daring ini di Widyatama sudah dilaksanakan, Pak. Itu sudah mendekati 30% dari bobot seluruh kurikulum. Nah, jadi ketika masa pandemi COVID ini, kami seolah-olah semua perguruan tinggi ini kan dipaksa untuk melakukan proses pembelajaran daring 100%. Dan alhamdulillah, ya memang awal-awalnya sedikit persiapan itu agak lamban, tapi 2 minggu alhamdulillah kita bisa melaksanakan ini semua baik, Pak, termonitor dengan baik. Jadi proses mekanisme daring ini kan mekanismenya saja, Pak, tetapi sebenarnya apa yang disampaikan kepada siswa, saya sebagai ketua yayasan dibantu oleh rektor saya, Prof. Opsatar Sinaga, memastikan bahwa konten pembelajaran itu tetap sesuai dengan kurikulum, ilmu yang didelivery kepada mahasiswa bukan sembarangan, bukan asal-asal didelivery, tetapi kita memastikan bahwa mata kuliah itu tersampaikan kepada mahasiswa secara benar menurut kaidah akademis, Pak. Seperti itu. Nah, jadi mengenai lebih lanjut di masuk ke masa transisi ini, memang kami sekarang sedang menyiapkan, Pak, mekanisme mengenai pembelajaran ini. Jadi nanti akan dibuat mekanisme tatap muka yang terstruktur, gitu, Pak. Jadi karena untuk membatasi kapasitas mahasiswa untuk hadir di Widyatama. Nah, yang kami prioritaskan, secara terstruktur itu artinya kita mengambil skala prioritas, Pak. Nanti yang hadir di Universitas Widyatama atau mahasiswa datang ke kampus itu diprioritaskan untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti praktikum. Oh ya. Ya, karena memang itu ada mata kuliah kan yang tidak bisa, Pak, tidak mungkin dilaksanakan 100% secara daring atau jarak jauh pembelajaran. Karena mahasiswa itu tetap harus datang, karena datang ke kampus melakukan praktikum itu juga merupakan bagian dari riset atau penelitian dosen dan mahasiswa. Jadi kepada para mahasiswa, mereka melakukan kegiatan-kegiatan ini sedang diatur, Pak, mekanismenya supaya tidak tumpang tindih dan juga menjaga populasi di dalam kehadiran mahasiswa itu bisa memenuhi standar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan ini juga jadi ada aktivitas, ya kan? Jadi maksudnya ada aktivitas prioritas, Pak ya? Ya, maksudnya memang belum. Sekarang ini belum, Pak. Ya, sekarang ini belum. Kami mempersiapkan untuk pembelajaran di semester ganjil 2020-2021, di mana itu akan dimulai, kalau swasta, Pak, mungkin sekitar September kita akan mulai, Pak. Iya, betul. Akan mulai. Ya, jadi itu nanti akan kita atur, kemudian juga karena ini semua akan saling berkaitan, Pak. Orang datang ke kampus itu juga untuk proses percepatan mereka melakukan sidang, karena hasil-hasil penelitian itu nanti mungkin dipakai sebagai bahan tugas akhir mereka. Nah, di mana mereka harus melakukan riset di lab, melakukan praktikum juga di lab, sehingga progres kelulusan mereka tidak terganggu, Pak. Kira-kira seperti itu. Betul. Baik, Pak. Ini untuk tahun akademik 2020-2021 ini kan akan dimulai kalau saya bulan Agustus atau September ya, Pak ya? Ya itu kan. Kalau swasta biasanya sekitar September. Betul. Tentunya ini ada calon mahasiswa itu
calon mahasiswa yang tentunya tetap mereka itu belajar secara jarak jauh PJJ ya. Nah kira-kira apa itu kan mungkin saja mereka itu punya kesulitan untuk mengadopsi pembelajaran jarak jauh karena mereka itu baru masuk kuliah. Kira-kira apa untuk mengantisipasinya? Apakah ada penyesuaian kurikulum atau bagaimana Pak? Ini kan mereka baru masuk baru keluar dari penelitian. Kami tentu di Widyatama ini berusaha sekeras mungkin dalam arti kata bahwa di manajemen ini ingin memastikan bahwa nanti mahasiswa baru itu juga bisa bergabung kuliah online seperti mahasiswa yang lama atau seniornya. Nah, memang ada beberapa kendala infrastruktur. Nah, ini juga kami bekerja sama mencoba menjajaki kerjasama dengan beberapa operator telepon berkaitan juga untuk penggunaan bandwidth Pak, supaya mereka bisa mengakses dengan mudah dengan biaya yang memadai. Kami pun di Widyatama itu untuk mahasiswa baru Pak, berkaitan dengan kondisi pandemi COVID ini, kami memberikan bantuan dalam arti kata kita ada potongan biaya kuliah untuk di semester 1 yang ditunggu mahasiswa itu Pak ya 2021. Kemudian kami juga kepada seluruh mahasiswa di Widyatama, termasuk juga nanti mahasiswa yang baru yang akan memulai di semester 2020-2021 ini, kita akan memberikan subsidi Pak untuk akses internet sebesar 100.000 per bulan. Berapa? 100.000? Ya, 100.000 per bulan. Per bulan betul. Pak. Ya, jadi kira-kira kan kalau pembelajaran satu semester itu kan sebenarnya aktivitas fullnya sekitar 4-5 bulan, nah nanti mereka bisa mendapatkan subsidi biaya koneksi internet. Nah mudah-mudahan ini bisa memacu juga untuk mahasiswa semangat tetap mengikuti kuliah dengan baik dan kita memastikan outputnya pun baik Pak, seperti itu. Betul Pak. Ya. Tadi Pak dijelaskan Pak untuk yang kelulusan ini Pak, untuk kelulusan yang tentunya itu tidak bisa secara daring tadi Pak. Jadi untuk kelulusan ini baik S1 atau S2 itu karena mereka itu kan tetap harus menggunakan lab untuk kepentingan skripsi atau tesis gitu Pak. Kira-kira itu akan dimulai kapan Pak? Yang perlu prioritas tadi Pak. Yang untuk kelulusan nih karena. Ya betul. Jadi memang pembelajaran yang berkaitan dengan penggunaan sarana lab dan praktikum yang berkaitan dengan tugas akhir itu sebenarnya sudah dimulai dari masa pandemi COVID sekarang ini. Tapi memang masih lebih banyak online-nya sekarang Pak, karena itu dipandu oleh dosen pembimbing masing-masing Pak. Tetapi karena memang kalau kemarin itu kan memang tidak memungkinkan Pak untuk dimulai mahasiswa aktivitas di kampus. Jadi tim kami di masing-masing prodi yang berkaitan itu mereka membimbing aktif Pak, dosen-dosen pembimbing itu membimbing aktif teman-teman adik-adik mahasiswa ini agar proses perkuliahan dan bimbingan apalagi yang memasuki masa tugas akhir ini tidak terhambat. Nah, untuk yang kedepannya baru kita akan tata Pak, karena kan sekarang dengan masa transisi normal ini sudah mulai diperbolehkan untuk mahasiswa hadir di kampus, tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Dan kita akan tetap menggunakan metode blended Pak, jadi tetap blend antara tatap muka dengan perkuliahan online. Nah, seperti tadi saya jelaskan di awal, yang diprioritaskan nanti untuk hadir ke kampus adalah adik-adik atau mahasiswa yang memasuki tugas akhir dan mereka membutuhkan sarana laboratorium untuk mendukung penelitian dan penulisan skripsinya mereka supaya cepat lulus Pak, seperti itu. Betul. Jadi artinya Pak tidak hambatan, kita udah bisa mengadaptasi ya Pak ya? Iya betul Pak. Betul. Karena itu kita karena sifatnya kan kami ini layanan Pak, kita harus memberikan layanan yang terbaik buat mahasiswa. Walaupun mungkin Pak pada dasarnya mereka itu kangen juga Pak ya, beratap muka kangen sekali Pak ya. Sangat kangen kan tentunya. Pasti ya, tapi kan makanya sekarang dengan masa transisi ini yang sudah ditetapkan pemerintah, kita mencoba Pak, mudah-mudahan kita semua Pak, saya pikir semua warga negara di Indonesia ini pengen kondisi ini cepat berlalu tentunya.
Betul, Dan betul, betul. kalau kami pun, saya dengan Pak Rektor itu sebenarnya berharap ekspektasinya September itu sudah bisa normal. Tapi ya ini kan butuh effort Pak menurut saya ya, karena Iya, betul. ini juga menurut saya kondisi ini sangat apa ya? Saya selalu punya pandangan begini. Di setiap Iya, iya. suatu kondisi atau kejadian itu pasti ada hikmahnya. Ada hikmah, Nah, betul, ada pembelajaran. iya, dan ini saya pikir ini suatu pembelajaran Pak buat Betul, bangsa kita khususnya. Jadi betul, betul, betul. satu itu mengajarkan kepada seluruh Betul, saudara-saudara betul. kita di seluruh Indonesia untuk hidup lebih bersih, Hmm, hidup lebih teratur, ya kan, eh, apa supaya ketahanan fisik kita juga bisa terjaga dengan baik, dan mudah-mudahan betul, lah betul. ini kondisi ini bangsa Indonesia, terutama kita sebagai kalangan akademisi, teman-teman dosen, seluruh pejabat-pejabat, petinggi-petinggi dari perguruan tinggi untuk sedikit sabar mengikuti Betul, aturan pemerintah, tapi insya Allah kita kedepannya bisa lancar kembali Pak melakukan betul. kegiatan akademis di kampus. Seperti Ya, itu. jadi Pak, khusus kan di samping Pak Joko yang memperoleh peneliti terbaik itu ada Pak Rektor, Pak Opsatar, kemudian ada satu Ya, lagi Bapak siapa ya Pak ya. Prof. Kira-kira Aisyah, Pak, Pak. betul. Kira-kira Pak, untuk menyiapkan kampus yang berbasis praktek atau riset penelitian supaya tidak melulu ini Pak, sudah tidak melulu teoritis itu bagaimana Pak? Kan katanya Widya Tamate ingin menjadi kampus yang apa namanya itu yang berbasis praktek dan riset atau penelitian. Kira-kira apa Pak yang disiapkan oleh Bapak? Jadi begini Pak, kami sebagai universitas yang berbasis penelitian itu tentu perlu juga masukan dari luar sivitas akademika, karena kita ini tentu sarana pembelajaran ini kan yang dilihat sebenarnya nanti outputnya Pak. Bagaimana Betul. kami sebagai penyelenggara pendidikan di mana universitas ini bisa menyiapkan lulusan-lulusan yang tangguh, yang siap diterima di dunia kerja. Nah, biasanya basic dari penelitian kita juga mengarah salah satunya ke keilmuan yang memang sekarang sedang tren atau yang mendukung tentu keahlian dari masing-masing dari lulusan Pak. Jadi kami juga seperti mungkin Bapak ketahui, Biro Kerjasama kita sudah menandatangani kerjasama MOU dengan kurang lebih 48 perusahaan Pak. Nah, 48 dengan hasil MOU dari 48 perusahaan itu sebenarnya kita ingin mengkaji, melihat sebenarnya profil lulusan yang seperti apa yang dibutuhkan di dunia industri. Nah, itu yang salah satu juga menjadi riset kita. Nah, misalkan di industri sekarang di teknik industri misalkan, itu sekarang salah satu yang juga sangat menarik diteliti itu adalah green supply chain, Pak. Green supply chain itu bagaimana sistem supply chain ini menjadi ramah lingkungan, dan itu meliputi menyangkut akses apa saja. Nah, itu kami juga meneliti bagaimana, dan itu hasil outputnya nanti kita delivery ke mahasiswa supaya dengan harapan mahasiswa itu ketika lulus itu siap dengan kondisi industri atau usaha di luar gitu. Karena dan itu kan juga Pak namanya kita bekerja itu bukan hanya sebenarnya fokus dari apa yang didapat dari mahasiswa, tetapi mereka juga harus banyak mendengar dari luar masukannya seperti apa. Nah, hasil-hasil riset itu yang kita kerjakan itu menopang juga salah satunya ke sana Pak. Seperti itu kira-kira. Betul. Pak, itu dalam era pandemi ini tentunya Widya Tama kan mempunyai strategi untuk menyukseskan kebijakan kenormalan baru ini atau new normal ini. Ya. Tentunya Bapak menyiapkan bagaimana menyiapkan untuk membangun terutama mental psikologi ya, seluruh sivitas akademika sehingga kita bisa berjalan tidak mempengaruhi kualitas pendidikan atau pelayanan pendidikan kepada mahasiswa. Gimana Pak kira-kira punya strateginya seperti apa? Jadi kami di dalam rangka ini, dalam kondisi pandemi COVID ini, kami selalu menyampaikan kepada
seluruh manajemen dan lapisan pejabat struktural, dan baik itu dari jajaran pimpinan tertinggi sampai yang paling rendah, itu kami menyampaikan bahwa kita memang harus bersabar dengan kondisi seperti ini. Iya. Satu, ya kan, karena ini sesuatu yang kita lawan ini masalahnya tidak kelihatan, ya kan? Karena ini musuh kita ini tidak kelihatan. Dan kita yang paling penting itu sekarang bagaimana menjaga diri, dalam arti kata menjaga diri itu juga menjaga kesehatan, ya kan? Melakukan kebiasaan-kebiasaan baru yang saya sampaikan di awal, bahwa dengan kondisi ini sebenarnya mengajak kita atau seluruh baik itu insan yang di Widyatama maupun juga di luar untuk tadi hidup lebih higienis, hidup lebih sehat, hidup lebih teratur, dan tetap di dalam masa ini saya bilang di rumah itu work from home loh, bukan liburan ini masalahnya ya. Jadi kita tetap bekerja. Nah, kita tetap bisa berkonsultasi dengan pimpinan, dengan seluruh manajemen itu teknologi ya seperti sekarang yang kita lakukan gitu. Ada live IG, ada Zoom meeting, ada Google meeting, ada lain-lain. Jadi kita tetap memastikan Pak kepada konsumen kita atau mahasiswa bahwa semua itu terupdate dengan baik, dosen juga tidak berhenti, tetap melakukan tugasnya, melakukan proses tridharma perguruan tingginya dengan maksimal, walaupun sekarang itu caranya berbeda gitu kan. Tidak bisa bertemu muka, dilakukan dengan media alat gitu kan. Tetapi saya pikir saya selalu mengajak kepada teman-teman di sini agar kita harus semangat melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan protokol kesehatan demi kebaikan kita bersama, gitu kan. Dan kami pun sekarang sedikit demi sedikit memang saya pun sekarang posisi sedang di kampus Pak di Universitas Widyatama. Karena tidak mungkin juga, karena tidak mungkin juga saya tidak hadir di kampus. Karena proses roda organisasi ini harus tetap berjalan, walaupun kami atur. Jadi baik pejabat struktural yang hadir di Widyatama itu kami atur, ada jadwal piket Pak. Ada jadwal piket, jadi mana yang harus hadir karena untuk menyelesaikan kegiatan, yang tidak sementara di rumah, nanti bisa mengumpulkan data bareng-bareng, nanti tetap bisa di-compile datanya dengan kita meeting melewati aplikasi, dan kita semangat tetap ingin ini cepat berubah, dan insya Allah kita tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk mahasiswa kami. Seperti itu. Terima kasih Pak. Dan satu hal kan selalu mahasiswa itu Pak selalu mengharapkan tadi memang sudah singgung Pak, mengharapkan bahwa perguruan tinggi yang fleksibel dalam kondisi gini ya, yang fleksibel. Tapi saya sudah jelaskan Bapak memberikan kemudahan-kemudahan ya. Ada ada pemberian internet, kemudahan internet. Ya. Tapi untuk terus Pak tadi katanya untuk beasiswa barangkali ada Pak, uang kuliah atau gimana Pak? Oh iya, jadi Pak seperti biasa sebenarnya kalau kami itu memang setiap tahun tetap ada namanya beasiswa prestasi, beasiswa untuk calon mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu. Itu kita ada Pak, ada beasiswa bidik misi namanya, ada beasiswa prestasi. Kemudian juga kami dari yayasan pun kami mempunyai skema untuk beasiswa Pak, dan itu bisa didapatkan dengan kompetisi. Jadi nanti dites segala macamnya itu ada. Nah, jadi kami tetap dalam kondisi gini, kami semangat, karena kami Pak Widyatama itu semangatnya itu salah satunya yang menjadi titipan dari pendiri adalah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi artinya dari setiap kalangan itu harus mempunyai kesempatan mendapatkan pendidikan yang sama. Makanya kami berusaha sekuat tenaga dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kami punya, kami selalu komit dengan dunia pendidikan ini. Ya, salah satunya adalah bentuk beasiswa yang kami serahkan. Nah juga untuk mahasiswa yang lama, yang kalau tadi di awal tadi saya menyampaikan ada potongan untuk mahasiswa baru, untuk mahasiswa lama pun sama Pak. Itu ada keringanan biaya uang kuliah, ada potongan sama. Ada potongan. Kami tidak menstrategikan relaksasi, tapi kami memang langsung final memberikan potongan. Karena kalau relaksasi itu kan sebenarnya
biayanya tetap, tapi mungkin nanti pembayarannya kan bisa diundur di belakang. Iya, betul. Kalau Lebih langsung, Pak. kami supaya lebih mahasiswa juga bisa lebih semangat, kami harapkan juga orang tua bisa melihat bahwa Widya Tama ini punya komitmen yang besar terhadap penyelenggaraan pendidikan tanpa mengurangi mutu atau standar kurikulum akademik yang kami jalankan. Kami putuskan untuk tetap memberikan potongan kepada mahasiswa lama. Gitu. Di waktu kuliah tetap kita berikan potongan, mahasiswa baru masuk juga mendapat potongan, plus dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, tadi yang saya sampaikan adalah memberikan bantuan untuk biaya pulsa, Pak, seperti itu, sebesar 100.000 rupiah. Ya, seperti itu, Pak. Kira-kira, Pak, lebih kurangnya. Nah, jadi begini, Pak, tadi selain memberikan kontribusi bagi masyarakat dan dunia pendidikan, ini kan gini, Pak, yang namanya kampus Universitas Widya Tama itu kan kalau nggak salah ya berada di atas lahan sampai 50 sampai 5 hektar, Pak, ya kurang lebih ya. Kurang lebih ya sampai 5 hektar ya. Nah, ini bagaimana, Pak, kira-kira Bapak sebagai ketua yayasan peduli terhadap lingkungan sekitarnya ya, seperti pandemi seperti ini. Mungkin ada peduli apalah bantuan untuk masyarakat sekitarnya. Ya, jadi supaya meningkatkan apa? Terima kasih banyak, Pak Dedi. Jadi kami juga tentu kepada lingkungan sekitar ini kami membangun komunikasi yang baik, Pak. Karena tentu kan kita hidup di terutama mungkin kalau Bapak tahu kampus kita ini kan di tengah-tengah area yang padat penduduk, ya kan, Pak, ya, di sekitar. Jadi kami tetap memberikan perhatian kepada mereka. Itu kemarin di dalam rangka pandemi COVID ini kami juga membagikan masker, Pak. Memberikan masker, hand sanitizer juga kami memberikan, kemudian sembako kami juga memberikan, gitu, Pak. Jadi dan itu selalu komunikasi dengan warga sekitar itu kami bangun, Pak. Karena kan kita hidup tidak mungkin sendiri, karena mahasiswa kami mereka ya in the cost atau tinggal di area-area, ya kan. Jadi kita harus membangun kerjasama dengan saudara-saudara kita di sekitar kampus, Pak, seperti itu. Iya, betul. Itu, Pak, hampir setiap bukan hanya pandemi aja, biasa dilakukan setiap tahun atau ada apa? Ya, ada selalu, Pak. Setiap tahun dilakukan, Pak. Ya, terutama di Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, kami juga membagikan, Pak. Betul. Ya, tentu sebatas kemampuan kami tentunya, Pak. Iya, oke. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Mungkin Bapak ada yang disampaikan, Pak, hal lain, Pak, ini kaitan dengan COVID ini, Pak. Ya, jadi saya ingin menyampaikan kepada seluruh teman-teman kalangan akademisi, kepala pejabat di perguruan tinggi, rekan-rekan dosen, dan juga tenaga non kependidikan, dan juga kepada seluruh saudara-saudara kita di tanah air. Tentu kita harus bisa memerangi ini tentu dengan strategi yang cerdas, yang baik, ya kan. Saya pikir pemerintah sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengatur ini supaya kondisinya bisa kondusif, dan saya pikir kita harus mendukung program yang sudah diatur oleh pemerintah demi kebaikan kita bersama. Mudah-mudahan saya juga berharap secara pribadi ini kondisi bisa cepat selesai berlalu dan kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan kembali seperti normal sedia kala, gitu. Walaupun sekarang masih ada pembatasan-pembatasan, ya saya pikir itu saya mengajak kepada teman-teman untuk tetap mengikuti aturan atau kaidah seperti cuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjaga jarak, dan mudah-mudahan kita semua bisa melewati ini dengan baik. Salam maju Indonesia, maju dunia pendidikan. Sebelum mengakhiri, tentunya saya, Pak, terima kasih kepada Rektor Universitas Widya Tama, Bapak Om Seta Sinaga, karena beliaulah yang bisa mempertemukan saya dengan Bapak walaupun secara virtual, Pak. Terima kasih banyak, Pak Dedi, hati-hati. Iya. Dan saya juga mendoakan, semoga Universitas Widya Tama ini terus berkembang maju dan tetap memberikan kontribusi bagi masyarakat dan dunia pendidikan. Sampai jumpa ya, Pak, ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Salam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam.
Mas. Mantap.